Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita pilihan akan sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Anjing pelacak atau K9 ikut bermain bersama anak-anak di lokasi pengungsian di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jalan darurat penghubung antara Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah sudah mulai bisa dilalui kendaraan umum, mempermudah aktivitas warga. Dalam kasus tewasnya seorang ibu berinisial FS, sang anak AL mendapat status anak berkonflik dengan hukum. Ya, untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana banjir bandang di wilayah Sumatera, pemerintah mengirim bantuan berupa air bersih hingga sembako. Pelepasan tim bantuan digelar di area parkir taksi Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melakukan kegiatan pelepasan petugas yang akan mengirim bantuan untuk korban banjir bandang. Kegiatan ini berlangsung di area parkir taksi Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Kementerian Komunikasi dan Digital menyalurkan bantuan berupa 118 tangki air bersih atau setara 944.000 liter, serta berbagai bantuan logistik lainnya, seperti beras, pakaian baru, selimut, sajadah, obat-obatan, dan 3 unit alat berat. Sebelum prosesi pelepasan, Menteri Komdigi bersama rombongan meninjau kesiapan armada tangki air bersih, serta bantuan logistik yang akan diberangkatkan ke wilayah terdampak bencana di Aceh. Untuk memaksimalkan dan melakukan percepatan terhadap pemulihan di daerah bencana khususnya di Aceh. Dan hari ini kita dari Komdigi hadir, tidak hanya Komdigi tapi dengan seluruh ekosistem. Saya ulangi, hari ini akan berangkat 118 tangki air, masing-masing 8.000 liter. Jadi ini prosesnya dimulai hari ini, tapi karena keterbatasan truk ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 minggu. Keberangkatan 118 tangki air bersih serta bantuan logistik lainnya akan dikawal aparat kepolisian menuju sejumlah lokasi yang terdampak bencana di Aceh. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Rasa kemanusiaan dan solidaritas ditunjukkan oleh sekelompok komunitas lari di Kota Medan yang menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Dana yang terkumpul kemudian diwujudkan dalam bentuk memasak rendang dan nasi untuk diberikan langsung kepada para warga yang terdampak banjir. Acara masak-masak ini digelar oleh anggota komunitas lari. Para anggota komunitas lari ini bahu-membahu mulai dari proses penggalangan dana, persiapan bahan hingga memasak rendang secara bersama-sama. Aksi sosial ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara di Aceh Tamiang yang tengah mengalami musibah banjir bandang. Dari 2 ekor sapi, masing-masing menghasilkan sekitar 100 kg daging yang kemudian diolah menjadi rendang. Hasilnya lebih dari 900 paket rendang siap dibagikan pada warga yang terdampak banjir di Aceh Tamiang. Kita kan dapat berita kan di sosial media kan banyak tuh kan teman-teman dari saudara-saudara kita di Aceh itu yang terdampak kesulitan, banyaklah kesulitannya sebenarnya kan, bukan cuma makanan. Nah, cuman untuk mengkerucutkan dari teman-teman kita juga kasih pendapat ya, kita gimana kalau kita kasih makanan cepat saji gitu kan, yang saudara-saudara kita di sana nanti bisa tinggal makan gitu. Paket rendang tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan para korban banjir, sekaligus meringankan beban mereka di tengah kondisi sulit pasca bencana. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Meski jembatan belum rampung dibangun, jalan darurat penghubung antar Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah sudah mulai bisa dilalui kendaraan umum. Sementara 721 kepala keluarga juga mendapatkan rumah hunian tetap.
Kendaraan roda 2 hingga roda 4 pada Minggu siang tampak sudah dapat melintasi jalan darurat penghubung antara Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Ya, aliran sungai baru yang sempat memutus ruas jalan sudah dibenahi dengan pemasangan tanggul setinggi 5-6 meter di Desa Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelumnya, jalan ini hanya bisa dilalui truk pengangkut BBM dan kendaraan prioritas seperti ambulan dan pemadam kebakaran. Pembangunan jembatan beli sepanjang 48 meter pun terus dikebut oleh personel Batalion Zeni Tempur Dehira Dharma agar bisa rampung dalam waktu dekat ini. Bang ya, jadi gampang lah akses mau keluar. Mudah-mudahan sudah lancar jalan. Hanya hubungan akses jalan, ukuran tafsir sama tafsir kita yang di sini sudah mudah. Biasa lagi sudah tidak ada kendala lagi walau keadaan seperti ini. Oh, ya udah pastilah. Tentunya sembako, minyak, ya untuk kebutuhan peralatan rumah tangga itu yang pasti. Di lokasi lain, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menyatakan tengah menyiapkan lahan seluas 15 hektar yang berada di Desa Sumuran, Kecamatan Batang Toru untuk lokasi hunian sementara. Nantinya akan ada hunian tetap untuk 721 kepala keluarga yang menjadi korban banjir bandang beberapa waktu lalu. Demikian juga Garoga, kami tidak lalu meninggalkan Garoga. Sebetulnya saya tahu Garoga itu luar biasa. Garoga, Huta Godang, Aik Ngadol, Batu Horing. Itu juga kita relokasi nanti Huntara menuju Huntapnya. Lagi-lagi di lokasinya PTPN dan yang ada di Kebun Sumuran yang terdekat dengan lokasi masyarakat kita di sana. Saya kira sekali lagi support PTPN saya pikir luar biasa. Berdasarkan data dari BNPB, sebanyak 30 orang dinyatakan hilang pasca bencana banjir dan longsor yang menerjang Kabupaten Tapanuli Selatan pada 25 November silam. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Anjing pelacak atau K9 milik Bahar Kampori turun tangan untuk menghibur ataupun memberikan trauma healing kepada anak-anak di lokasi pengungsian yang berada di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Anak-anak pun terlihat antusias dan gembira bermain dengan anjing pengendus dan mengikuti permainan dari petugas. Anak-anak tampak gembira mengikuti permainan yang dibuat oleh petugas kepolisian. Mereka adalah anak-anak di lokasi pengungsian di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Senin sore, petugas datang mengedukasi pengungsi untuk mengetahui fungsi dan jenis anjing pelacak yang dibawa dari Mabes Polri. Tidak hanya petugas, anjing pelacak atau K9 milik Bahar Kampolri turun tangan untuk menghibur para anak-anak di tempat pengungsian. Dari K9 SAR di Pos 1 Korsabara Bagampori, Institusi Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri, kami menurunkan 4 K9 SAR dalam hal ini untuk mencari korban yang dalam pencarian. Kemudian pada hari ini tanggal 29 Desember 2025 di Batu Hela, Tapanuli Selatan, kami melaksanakan trauma healing untuk anak-anak kami, adik-adik kami, supaya dengan harapan mereka dapat bersekolah kembali. Pagi-pagi atau siang kiri kegiatannya apa? Main-main. Oh, main-main. Terus apa aja tadi gamenya yang dikasih sama Om ini? Ayo. Apa aja gamenya tadi yang dikasih sama Om ini? Main balon ya. Sudah sarapan? Ya, sekolah. Sekolah libur ya. Sekolahnya di mana sekarang? Oh, sekolahnya aman ya, nggak kenapa. Pada tanggal 25 November lalu, rumah dan harta anak-anak ini habis tersapu banjir yang memaksa mereka harus mengungsi di lokasi pengungsian ini. Hingga pekan ini, mereka telah hidup di pengungsian selama 34 hari dan masih menunggu hunian mereka akan dibangun oleh pemerintah setempat. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan.